Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Baik, kita sudah menginjak minggu yang ke-10. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah peradaban Islam masa dinasti Safawi. Kemarin dinasti Safawi itu didirikan oleh tokoh Thariqat Safi ad-Din, sehingga dia menamai dinastinya menjadi dinasti Safawi yang berdiri di Persia. Minggu ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban dinasti Utsmaniyah di Turki. Dinasti Utsmaniyah di Turki ini berdiri hampir 7 abad lamanya. Jadi termasuk dinasti yang paling lama berdiri. Selanjutnya, kalau Anda melihat ini benteng apa? Sudah pernah nonton film Muhammad Al-Fatih? Nah, nanti kita tonton terkait dengan pembahasan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu termasuk sultan yang paling terkenal di dinasti Fatimiyah ini, walaupun dia bukan yang memajukan kerajaannya, mencapai kejayaan Islamnya bukan Muhammad Al-Fatih. Tapi ini termasuk prestasi besar dan sudah diramalkan oleh Nabi bahwa Konstantinopel atau benteng Romawi Timur itu nanti akan dikuasai oleh Islam begitu. Selanjutnya, ketika melihat benteng ini apa yang Anda pikirkan? Ini butuh waktu 500 tahun untuk merebutnya. Dari mulai zaman sahabat sampai Muhammad Al-Fatih. Apa yang Anda pikirkan tentang benteng ini? Sudah pernah nonton filmnya ya? Berkali-kali ini diserang oleh kerajaan Islam tapi gagal, dan Muhammad Al-Fatih bisa berhasil. Selanjutnya, ini sejarah asal-usul dinasti Utsmaniyah di Turki. Ini sejarah dan asal-usul dinasti Utsmani atau Turki Ottoman diwariskan dari leluhur pertamanya, Sultan Utsmani. Diambil dari sini. Ibnu Sauji, Ibnu Artogul, Ibnu Sulaiman Shah, Ibnu Kia Alp. Siapa dia? Ketua kabilah di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini telah tertulis di dalam sejarah legenda tahun 1300 Masehi. Ini masuk zaman pertengahan Islam. Kemarin sudah di awal perkuliahan saya jelaskan periodisasi Islam. Yang pertama adalah klasik. Klasik itu sebelum Islam datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sampai nanti runtuhnya Abbasiyah diserang oleh Mongol. Periode kedua yaitu dinasti Turki Utsmani ini yang masuk di sini. Kemarin saya jelaskan di pertemuan ke-9 itu ada dinasti Safawiyah. Jadi ada 3 dinasti besar. Turki Utsmani, dinasti Safawiyah, sama dinasti Mughal. Mughal di India. Jadi ada 3 dinasti besar ini. Terus ada dinasti-dinasti kecil yang nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu Fatimiyah dan Mamluk. Oke. Selanjutnya, dinasti Utsmani ini muncul dari suku Koik Oghuz yang menempati wilayah Mongolia serta utara Cina selama kurang lebih 3 abad. Lalu mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam abad ke-9 saat mereka menetap di Asia Tengah. Jadi ini masih keturunan Mongol. Suku ini masih migrasi, sering berpindah-pindah tempat atau nomaden. Setelah Utsman I, ini tadi raja yang pertama ini mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, raja besar keluarga Utsman, pada tahun 1300 Masehi, wilayah dinasti Utsmaniyah diperluas secara bertahap. Tanah Eskisehir dipilih sebagai pusat kerajaan. Selain itu, Utsman memperluas wilayah kekuasaannya. Pertama kali beliau menyerang wilayah perbatasan Bizantium dan melakukan kota Broisa pada tahun 1317 Masehi dan menjadikan Daulah menjadi ibu kota Turki Utsmani pada tahun 1326 Masehi.
Selanjutnya, ini ada periode kepemimpinan dinasti Utsmani di Turki, berjalan 600 tahun lebih, hampir 7 abad. Jadi ini termasuk dinasti yang paling lama. Raja-raja di kerajaan Turki Utsmani atau Turki Ottoman adalah suatu kedaulatan yang diperoleh secara turun-temurun. Jadi sistemnya kerajaan atau dinasti ini diturunkan, bukan lewat demokrasi. Berikut ini daftar lengkap raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Utsmani, yaitu dibagi menjadi 5 periode oleh Shafik Mughni, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini periode pertama, Utsman I, pendiri kerajaan Turki Utsmani. Orkan Murad I, Bayazid. Periode kedua, nah di sini ada Muhammad I, Murad II. Terus ini Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ini prestasi terbesar dalam sejarah Turki ini, bisa menaklukkan Konstantinopel atau pusat pemerintahan Romawi Timur. Jadi Romawi itu dibagi menjadi 2. Barat yang berdiri di Italia sekarang, Roma. Nah, di timur ini di Konstantinopel ini pusat kekuasaannya. Dan ini menunggu sekitar 500 tahun dari zaman sahabat ketika diberitahukan Nabi bahwa nanti Romawi Timur akan direbut oleh Islam. Itu butuh waktunya 500 tahun. Terus Bayezid II, Salim I, putra Bayezid II, Sulaiman Al-Qanuni. Nah, di sini adalah sultan yang mencapai puncak kesuksesan ini. Terus periode ketiga, ini ada Salim I, ada Murad III, Mehmet. Kalau di kita Muhammad, kalau di Turki Mehmet ya. Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim I, Mehmet IV, Sulaiman III, Ahmad II, Mustafa II. Periode keempat ada Ahmad II, Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Salim III, Mustafa IV, Mahmud II. Periode terakhir ini Abdul Majid I, Abdul Aziz I, Murad V, Abdul Hamid II, Mehmet V, Mehmet VI, terakhir Abdul Majid II. Sejarawan mengatakan bahwa masa kekhalifahan Sulaiman Al-Qanuni adalah kemuliaan dan kebesaran dinasti Utsmani. Jadi mencapai puncak kejayaannya pada masa ini Sulaiman Al-Qanuni pada periode kedua. Bukti pada masa itu dinasti Utsmani pada masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni kuat dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, ini penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sebelum saya jelaskan, kita nonton film dulu supaya Anda dapat gambaran. Benteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ini juga memakai proses yang sangat panjang. Tidak hanya sekali menyerang langsung bisa selesai, bisa ditaklukkan. Jadi ini kalah dulu juga karena susah ditembus. Walaupun Muhammad Al-Fatih ini sudah menyiapkan meriam yang sangat besar untuk bisa meruntuhkan benteng Konstantinopel ini. Baik, bisa disaksikan dulu ya. Kira-kira nanti 10 menit sampai 15 menit sampai nanti pertarungannya selesai, nanti saya jelaskan lagi. Ini Muhammad Al-Fatih ini paling terkenal dari Kekaisaran Ottoman bagi kebanyakan muslim saat itu. Jadi dia dianggap sebagai orang yang berhasil menaklukkan Romawi Timur ini. Setelah kematian ayahnya Murad II, Fatih mengambil alih tampuk kekuasaan pada usia 22 tahun. Jadi 22 tahun itu kalau Anda lulus 8 semester usia Anda ini. Baru sibuk nyari kerja, Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Romawi Timur, Konstantinopel. Sekeren itu anak muda ini. Ya, Anda juga keren. Ya. Sultan Fatih mulai melakukan strategi penaklukan Konstantinopel. Beliau memulai dari membangun benteng di dataran Eropa di tepi Selat Bosporus. Berseberangan dengan benteng yang dahulu dibangun oleh Bayezid I, ini leluhurnya. Dengan begitu beliau dapat menguasai kendali Selat Bosporus serta mampu menghalangi terjadinya
pasukan bantuan untuk Konstantinopel. Jadi dibangun dulu bentengnya supaya Konstantinopel itu bisa dikurung oleh pasukan dari Muhammad Al-Fatih ini. Tidak dapat bantuan dari pasukan Eropa. Selanjutnya Konstantinopel jatuh sudah 8 abad lebih menjadi musuh turun-temurun umat Islam. Jadi 8 abad. Selama pengumpulan kaum muslimin terhadap Konstantinopel ditemukan makam Abu Ayyub Al-Ansori. Ini siapa? Sahabat yang mati syahid dalam proses pengepungan Konstantinopel pada masa Yazid bin Muawiyah. Jadi pada masa dinasti Umayyah sudah melakukan pengumpulan tapi kalah sampai sekarang. Ketika sebelum ditaklukkan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan ini sebuah prestasi yang sangat besar. Sesudah ditaklukkan Konstantinopel, Sultan Al-Fatih membangun masjid di lokasi makam itu. Selanjutnya raja-raja pewaris tahta selalu dinobatkan di masjid ini dengan tradisi apa? Penyerahan pedang Utsman bin Ertogul pendiri dinasti Utsmani. Jadi penyerahan tahtanya di masjid ini sebagai simbol penerusnya. Selanjutnya masa kejayaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tadi yang paling terkenal Muhammad Al-Fatih, tapi masa kejayaannya pada masa keturunannya Sulaiman Al-Qanuni. Ini masih pada periode kerajaan raja-raja di Turki Utsmani yang kedua. Ini memerintah pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Berapa tahun? 46 tahun. Mengarahkan ekspansinya tidak hanya ke barat namun juga ke timur, serta semua wilayah di sekitar Kesultanan Utsmaniyah. Sulaiman berhasil menaklukkan Irak, Beograd, Pulau Rhodes, Tunisia, Suriah, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Masehi. Dengan begitu, kekuasaan Turki Utsmani mencapai puncak pada masanya meliputi Asia Kecil, Irak, Armenia, Suriah, Hijaz, Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa. Jadi sampai sekarang Turki ini punya wilayah sebagian di Asia, sebagian di Eropa. Bahkan ini ada di Afrika juga kekuasaannya. Nah, tapi Turki ini sebagai negara yang sudah merdeka, zaman modern itu masuknya memilih ke Eropa. Jadi Turki masuk di bagian Eropa. Dulu kekuasaannya luar biasa. Dia bisa berkuasa sampai hampir 7 abad karena memang secara kekuatan militer luar biasa. Bisa menguasai sebagian besar Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, ini kemajuan di dinasti Utsmaniyah ini ada berbagai bidang, militer dan pemerintahan ini yang paling kunci. Karena memang mereka hobinya berperang, masih keturunan Mongol. Strategi perang dan kekuatan militer secara cerdik, rapi, dan tertata mulai dari kepemimpinan Ertugrul hingga Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer. Jadi di awal ini untuk pembentukan pasukan militer. Pertempuran dengan Bizantium adalah awal pendirian pusat pendidikan dan pelatihan militer. Jadi ada tempat pendidikannya. Kalau di Indonesia ya kayak Akabri, Akpol begitu. Ada pendidikannya. Hingga terbentuk persatuan militer disebut Yanisari atau Inkisariyah. Ini pasukan elitnya ini. Kalau di kita ada Kopassus, ada Denjaka begitu. Dinasti Utsmaniyah juga menciptakan struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja dibantu dengan perdana menteri yang membawai gubernur. Bidang ilmu dan sains dan kebudayaan, ini ada budaya Daulah Utsmaniyah adalah campuran dari berbagai budaya. Nah, salah satunya budaya Persia, Bizantium, dan Arab. Jadi gabungan ini Timur Tengah dan Eropa. Bidang agama dalam tradisi masyarakat Turki memiliki peran besar di bidang sosial dan politik. Masyarakat diklasifikasikan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat oleh syariat yang menjadi fatwa ulama menjadikan hukum yang berlaku. Jadi fatwa ulama di zaman Turki Utsmani itu jadi hukum yang berlaku di dinasti ini. Karena ajaran tarikat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Ottoman, mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa resmi tentang masalah agama yang terjadi di masyarakat. Jadi yang terkenal di dinasti Turki Utsmani itu tarikat yang dipimpin oleh Jalaluddin Rumi. Nah,
berkembangnya pada masa Turki Utsmani. Kondisi sosial dan perekonomian Turki Utsmani ini lebih mengutamakan kemajuan di bidang politik dan militer. Ini sebagai kekuatan utamanya. Oleh karena itu, kondisi ekonomi dan keuangan berkontribusi pada perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini Kesultanan Turki Utsmani menghadapi peperangan, baik perang yang bersifat ofensif, ekspansi untuk memperluas wilayahnya, defensif untuk bertahan dari serangan dari luar, maupun preventif untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Hal ini begitu menguras sumber daya keuangan masa dinasti Utsmaniyah. Jadi memang tidak lepas dari peperangan, makanya dia membentuk pendidikan militer untuk melindungi, baik dia mau menyerang, bertahan, atau mungkin mencegah pemberontakan di dalam dinasti Turki Utsmani sendiri. Nah, ini faktor-faktor yang membuat kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama, tata pemerintah dalam reorganisasi militer pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani secara umum baru dimulai pada masa pemerintahan Sultan Al-Fatih. Ini sebagai peletak dasar. Kemajuan di bidang ekonomi lingkup kekuasaan yang luas memungkinkan Kesultanan Utsmaniyah membangun perekonomian yang kuat dan berkembang. Terus ketiga, kemajuan ilmiah dan budaya. Tokoh penting muncul di kerajaan Turki Utsmani sekitar abad 16, 17, dan 18. Jadi tidak hanya militer, tapi keilmuan budaya juga dikembangkan. Nah, ini faktor kemundurannya ini. Setelah faktor kemajuan, kemunduran. Wilayahnya terlalu luas tadi. Eropa, Asia, Afrika. Ini terlalu rumit dan kompleks untuk mengatur administrasi pemerintahannya. Terus heterogenitas penduduk bermacam-macam. Penguasa yang lemah setelah kematian Sulaiman Al-Qanuni. Artinya raja-rajanya meninggalkan nilai-nilai Islam. Hobinya bersenang-senang. Hedonis itu. Memungut biaya liar atau pungli. Nah, pemerasan adalah praktek di dinasti Utsmani setelah meninggalnya Sulaiman Al-Qanuni. Yang kelima, pemberontakan tentara Yenisari. Jadi tentara elitnya yang dididik oleh negara mengadakan pemberontakan. Nah, kemajuan wilayah dinasti Utsmani sangat ditentukan oleh kekuatan tentara Yenisari. Tapi tentara ini sekarang memberontak. Karena apa? Kelakuan rajanya meninggalkan nilai-nilai keislaman. Hedonis. Terus yang keenam, kemunduran ekonomi akibat perang yang tidak henti-hentinya. Tadi perang untuk menyerang, menguasai, perang untuk bertahan ketika diserang dari luar, terus preventif, pemberontakan. Jadi biaya perang sangat banyak. Yang ketujuh, karena stagnasi dalam ilmu dan teknologi. Karena sibuk perang, keilmuannya jadi ditinggalkan untuk mengembangkannya ini. Sehingga kurang berhasil dalam mengembangkan kekuatan dalam bidang militer. Walaupun waktu menaklukkan Konstantinopel, dia bisa membuat meriam raksasa yang portable. Jadi bisa dipasang di tempat waktu dia mau menyerang begitu. Sudah ada seperti itu. Kalau yang lain meriamnya permanen, ya kalau di benteng itu ya di benteng lah. Meriam ini bisa dibawa. Itu salah satu kemajuan senjata militer di zaman Muhammad Al-Fatih. Nah, terima kasih. Silahkan, apakah ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi dari saya terkait dinasti Turki Utsmani? Izin, Ya. izin aja Pak. Siapa namanya? Nimnya? Nama saya Alda Mistiana dengan nomor hidup mahasiswa 43030190018. Ya. Pertanyaannya gini Pak. Sebelum pertanyaan tadi sudah dipaparkan mengenai kerajaan Turki Utsmani yang dimana ekspansi ataupun kekuasaannya itu sampai Eropa, Asia, bahkan sampai ke Afrika. Nah, dari berangkat dari kerajaan Turki Utsmani itu yang mau menjadi pertanyaan itu perbedaan ekspansi Islam itu dari wilayah Asia, Afrika, dan Eropa itu apakah termasuk penjajahan atau bukan? Oke. Nah itu mungkin pertanyaan saya. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini yang perlu saya jelaskan, pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi perbedaan ekspansi Islam dengan ekspansi kerajaan-kerajaan yang lain itu yang mendasar adalah ekspansi Islam tidak mengeksploitasi
baik eksploitasi dari segi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya maupun keyakinannya, mewajibkan umat yang mungkin beragama lain untuk memeluk Islam. Nah, itu mereka dikasih kemerdekaan untuk memilih. Di Turki Utsmani juga begitu. Ketika menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Hagia Sophia, dia juga melindungi rakyatnya, membebaskan rakyatnya untuk memilih keyakinan yang dia pilih. Saya kira itu, Mas. Jelas ya? Ya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Cukup. Kalau begitu saya cukupkan sekian perkuliahan pada hari ini, siang hari ini. Saya sudah menyiapkan untuk materi pertemuan minggu depan, yaitu kita akan membahas peradaban Islam pada dinasti Mughal di India. Saya sudah siapkan filmnya, nanti bisa Anda review untuk nanti sebagai modal pengetahuan di pertemuan ke-11. Saya cukupkan sekian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.